Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman bisa membuka di surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah halaman 577 di juz 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar banil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah Summa inna 'alaina bayanah Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla summa zahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla summa awla laka fa awla ayahsabul insanu
الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alamin. Jazakallahu khair Ustaz Muhammad Zaid yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an dan disimak oleh kita semuanya. Semoga dengan pembacaan tadi mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya dan menambah keimanan bagi kita semuanya. Baik. Alhamdulillah di kajian hari ini ya, kita ada satu tema yang sangat penting sekali dibahas dan ini menjadi materi yang nampaknya bukan hanya orang yang akan mempersiapkan pernikahan, tapi juga orang-orang yang sudah menikah pun wajib untuk bisa memahami materi ini ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan hati-hati kita untuk betul-betul fokus ya, hati dan pikiran kita untuk bisa fokus mendengarkan kajian ini. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk bisa menulis ya, disiapkan catatannya. Dan bagi teman-teman yang masih di rumah ya, yang mungkin hari ini tidak bisa hadir, ya bisa langsung menyaksikan kajian ini melalui channel live-nya melalui YouTube, Kalam TV dan juga Taufik TV. Dan tentunya kami juga mengingatkan bagi teman-teman yang hadir di Masjid Miftahoul Jannah untuk bisa tetap menjaga jarak di antara sesama jamaah yang hadir. Ya, jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer dan rajin mencuci tangan supaya kita semua terhindar dari bahaya pandemi virus. Baik, kalau begitu, alhamdulillah tadi di tengah-tengah kita Ustaz Suhani Al-Otop untuk menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban suami dan istri ya. Seperti kita tahu, suami dan istri itu masing-masing memiliki hak dan kewajiban ya. Apa itu hak, apa itu kewajiban? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira di sini? Hak dan kewajiban seorang suami dan istri? Ya, kadang-kadang ada yang bilang, Kak, suami itu kewajibannya adalah mempersiapkan kebutuhan rumah tangga. Misalnya seperti apa? Seperti masak katanya, seperti mencuci ya. Apalagi misalnya seperti apalagi kira-kira jemur pakaian gitu ya. Ada juga yang terus kita ke bagian apa dong yang wanitanya? Nah, itu ya, itu jadi pertanyaan juga tuh. Kira-kira seperti apa bahasan pada kali ini? Mari kita sama-sama luruskan niat dan sempurnakan duduk kita untuk sama-sama teman-teman niatkan untuk itikaf di masjid ini untuk sama-sama mendengarkan ceramah atau tausiah dari Ustaz Suhani Al-Otop. Baik, karena Ustaz sudah siap, sebelum mulai saya ingin dengarkan semangatnya dulu nih. Tapi sebelum dengar semangat saya ingin tanya kabar dulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Insya Allah sehat semuanya ya. Karena yang tidak sehat dilarang datang pada hari ini. Jadi bisa langsung dengarkan live kajiannya melalui channel Taufik TV maupun Kalam TV. Baik, berikan semangat. Kurang semangat, berikan semangat. Nah, biar yang ikhwannya lebih kelihatan yang sebelah sana, biar nanti yang datang bisa tidak menumpuk, mungkin boleh agak maju di garis yang depan. Ini ada garis yang di depan, biar nanti jadi 2 baris yang ikhwannya. Ya, alhamdulillah yang akhwatnya sudah rapi, yang ikhwannya pun tentunya rapi juga insya Allah. Boleh maju lagi Pak yang sebelah kanan ya. Baik, tidak berlama-lama lagi, mari kita sama-sama sambut Ustaz Suhandi Al-Otop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم عليهم الجنة مدمن الخمر والآق waddayuth alladzi yuqiru fi alihi al-khubath. Teman-teman sekalian, azzakumullah, para jomblo fis ya. Jomblo fisabilillah gitu ya. Atau ummahat sekalian, Bapak Ibu yang juga menyaksikan live streaming tayangan kita hari ini ya. Kita pertama-tama tentu jangan lupa ya mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin ya, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas ya berbagai macam keagungan-keagungan yang Allah miliki. Walaupun saat ini ya kita saat-saat kondisi memang yang mungkin penuh dengan kedukaan ya. Banyak musibah, wabah ya. Bahkan Covid ini juga belum berlalu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, kita semuanya masih Allah berikan kesehatan. Ini kenikmatan yang perlu kita syukuri ya. Mudah-mudahan terus sehat dan semangat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ikhwan boleh ke sini nih, pindahnya geser ke sini. Agak gitu padat sekali. Agak ke sini boleh. Di pojok sebelah kanan Anjar. Aperi sini. Kang Ade boleh sini ya. Nanti biar ada yang datang lagi. Hari ini kita akan bahas tentang kewajiban ya, kewajiban suami kepada istri. Ini kalau bahas ini yang paling senang siapa nih? Nah, istri paling senang ya. Yang nggak mau dengar siapa nih? Ya, suami itu biasanya. Ya. Jadi nanti pekan berikutnya kita akan bahas insyaallah kewajiban-kewajiban istri kepada suami. Nanti kita lihat nih, yang akhwatnya yang datang banyak apa sedikit. Nah, karena kewajiban istri kepada suami gitu ya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman azakumullah, kita berbicara terkait masalah kewajiban, ini adalah perkara yang sangat penting. Mengapa? Karena ya, kalau kita tinggalkan membahas ini, ya, dikhawatirkan ya dalam rumah tangga itu terjadi huru-hara, tidak ada harmonis. Yang seharusnya rumah tangga itu adalah sakinah mawaddah warahmah, dan justru rumah tangga jauh dari hal demikian. Dan yang namanya kewajiban itu ya adalah sesuatu yang harus ditunaikan, dilaksanakan, diberikan. Ya. Oleh siapa? Ya oleh yang mereka diwajibkan tersebut. Kalau dalam hal ini adalah suami. Bagaimana kalau nanti tidak diberikan kewajiban itu? Misalnya, ya seorang suami wajib mendidik, mentarbiyah, ya menanamkan nilai-nilai akhlak Islamiyah kepada anak dan istrinya, tapi tidak dia lakukan. Suami berdosa apa tidak? Hai suami, dosa atau tidak? Dosa. Kalau berdosa, ya itu merupakan ditarbiyah, dididik, dijaga, merupakan hak istri, maka suami tidak berikan, maka nanti akan ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Begitupun sebaliknya akhwat juga. Makanya nanti di akhirat itu ada orang yang disebut dengan muflisun. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut.
Ini bukan orang bangkrut tidak punya amal, tidak. Orang banyak amalnya justru. Ya, ketika sahabat bertanya kepada ya Rasulullah ya, Rasul bertanya dulu awalnya hadis ini ya. Atadruna mal muflis ya. Apakah kalian tahu orang yang muflis, yang bangkrut itu? Kata sahabatnya, ya, al muflisu fina man la dirham wa la mata. Orang muflis itu bangkrut itu kalau menurut kami ya Rasulullah, kata para sahabat, orang tidak punya dirham, tidak punya uang, itu bangkrut. Kata Rasul, bukan. Dia adalah umatku ya, yang datang pada hari kiamat dengan berbagai macam amalan-amalan soleh, zakat, puasa, sodako dan lain sebagainya, tapi dia banyak melakukan kezaliman ya dalam kehidupannya, termasuk kepada keluarganya. Jadi kalau nanti ini teman-teman ya, yang akhwat punya suami yang harusnya menafkahi istri, memberikan materi begitu ya, tapi tidak dipenuhi, maka nanti teman-teman bisa nuntut di mana? Di akhirat. Ya. Suami-suami begitu nih, calon-calon suami ya. Jadi kalau teman-teman nanti nih setelah punya istri kemudian tidak menafkahi, dan banyak terjadi hal ini, maka nanti di akhirat itu bisa dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dibayar dengan amal-amal soleh. Jadi amal-amal soleh yang kita kerjakan itu diambil, dikonversi untuk membayar ya dulu ya kesalahan-kesalahan kita, kezaliman kita kepada istri, diberikan. Nah, bagaimana amal solehnya itu? Misalnya kita tidak punya sedikit amal solehnya, maka dosa-dosa orang yang terzolimi, kalau dalam hal ini berarti istri terzolimi, maka dosa-dosanya diambil, maka nanti diserahkan kepada suaminya kalau suami yang zolim. Itulah orangnya apa? Muflis. Mau nggak jadi orang muflis? Mau nggak? Ya nggak tahu ya, kita nggak mau tentunya ya. Wa'idzubillah. Ini ya teman sekalian. Nah sekarang kita bicara tentang kewajiban suami. Hai para suami, ya ini juga penting diketahui oleh suami, penting diketahui oleh istri. Supaya apa? Supaya nanti ketika suaminya lalai, itu istrinya mengingatkan dengan ma'ruf. Ya. Misalnya begini teman-teman sekalian ya. Dalam rumah tangga itu kewajiban menafkahi kebutuhan sehari-hari, pekanan, bulanan, tahunan, menyekolahkan anak, membelikan baju istrinya, anak-anaknya, apalagi mendidik anak-anaknya. Itu kewajiban siapa? Suami atau istri? Hai para suami, kewajiban siapa? Suami. Kemudian karena istrinya tidak paham, ya udah mas, enggak apa-apa, aku kan sudah kerja kebetulan, mas kan enggak kerja nih, mas jaga anak aja di rumah. Nah, tahu ya, ada yang begitu enggak? Jadi suaminya momong bocah di rumah, ya, ada anak 5, ya, rajin bikinnya, bingung nafkahinya. Ya, ada yang begitu ya, dia momong anak di rumah, momong begitu ya. Yang cari nafkah siapa? Istrinya. Yang dosa siapa? Suaminya. Dan kalau ada akhwat membiarkan hal seperti itu, hati-hati ya para akhwat, para ibu, itu berkontribusi terhadap kelalaian suami. Ini penting. Kenapa? Karena menafkahi keluarga itu adalah kewajiban bagi suami. Meskipun kewajiban nanti kita bahas bukan hanya menafkahi saja. Ini ya teman sekalian. Jadi penting. Mengapa? Karena rumah tangga itu kita sekali menikah, jaga terus, jangan sampai ada niat bercerai. Ada kasus yang terbaru teman-teman ya. Saya punya klien, suaminya bisa dikatakan ganteng. Gajinya lebih dari 50 juta setiap bulan. Kira-kira cukup nggak buat hidup di Bogor? Kalau punya suami para akhwat gaji 50 juta mau nggak? Ganteng, mau nggak? Ini jadi laki-laki yang teriak nih. Ya, ganteng, apalagi? Terus katakanlah kaya, mapan begitu. Ganteng, mapan atau kaya. Yang ketiga, keluarganya pun keluarga terhormat. Yang keempat, dia pun soleh dalam artian hanif gitu. Sholat dilaksanakan, berbakti sama orang tua. Tahu apa yang terjadi? Istrinya kabur dari rumah. Nah, coba kalau ditanya, butuh apa lagi coba? Butuh apa lagi? Ya,
Akhwat itu butuh apa lagi? Gantengnya udah ada, ya kan? Gantengnya nggak kayak sekutang ya, belum matang, bukan. Ini ganteng beneran ya. Gantengnya ada, ya kan? Kalau kita gitu, ganteng kayak sekutang belum matang. Ini ganteng beneran ya, nggak kayak sekutang. Ganteng ada, mapan oke, hanif gitu ya, soleh berbakti sama orang tua. Tapi istrinya kabur dari rumah. Ternyata apa? Ini baru lagi saya tangani. Ternyata banyak ada hak istri yang tidak diberikan oleh suaminya. Itu ya. Jadi si suami itu berpikiran ketika gajinya itu penuh diberikan kepada istrinya, "Say, mau apa kamu?" "Aku mau beli intan." "Beli intan." "Mau pengen punya rumah di Sentul?" "Nggak beli." "Pengen apa?" "Pesawat." "Beli pesawat." Ya. Pokoknya dipenuhi semuanya. Tapi kalau udah ganteng, sholat rajin dalam pengertian hanif, itu apalagi yang cari? Keluarganya terhormat, ternyata istrinya kabur. Tuh. Makanya ini akhwat-akhwat ya, kalau nyari kriteria itu, carilah minta sama Allah apa yang kita butuhkan. Jadi kalau saya tanya, mau yang kaya atau yang miskin? Apa jawabnya akhwat? Belum pada ikut kajian sih begini ya, atau lupa ya. Yang terbaik menurut Allah, Ustaz. Betul nggak? Betul. Mau kaya apa miskin? Nggak ikhlas banget jawabnya. Iya, kadang-kadang begini ya. Kita berpikiran, Ustaz, ganteng nih ikhwan nih, ini jodoh saya nih. Ya. Kemudian kaya, mapan, oke nih, keturunan baik, ini udah oke semua pokoknya. Di dia ada sempurna lah pokoknya. Saya pasti bahagia. No, tidak jaminan. Suami yang kaya, yang ganteng, begitu terbaik ya. Istri yang cantik, yang mapan, begitu. Tidak jaminan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Hari-hari dengan izin Allah. Besok nih, Senin, Selasa, saya sudah banyak klien antri itu. Satu hari sampai ada yang 7 orang, 7 keluarga, sampai 8 keluarga, bahkan hampir 10. Itu setiap hari itu. Di manajer sudah ada. Saat jadwal ya, Senin, Selasa. Saya bilang ini baru juga hari Minggu udah ngap-ngapan. Jadi ini ya teman-teman sekalian. Menunjukkan apa? Ternyata rizki atau kenikmatan yang menurut sebagian orang itu bisa memberikan efek ya kebahagiaan bagi hidupnya, ternyata tidak selalu. Tapi ada yang lainnya kasus, mohon maaf ya, beliau hanya tukang gorengan teman-teman. Tukang gorengan, tahu tukang gorengan? Yang suka makan gorengan siapa? Angkat tangan. Angkat tangan ya gorengan. Itu anaknya banyak teman-teman. Maaf ya, hamil lagi, lahir lagi. Hamil lagi, lahir lagi. Rumahnya sederhana, tapi kok saya lihat bahagia. Entah istrinya qanaah, pasrah atau bagaimana ya, wallahualam gitu ya. Tapi bahagia. Terlihat keridhaan dari seorang istrinya begitu. Dia nyaman-nyaman saja. Pas saya disambut datang ke rumah itu, "Tad mangga ya ala kadarnya," disuguhkan ya beberapa gorengan itu makanan ya, kemudian tempe garing gitu ya, masya Allah enak mati ya. Kemudian apa? Teh manis. Masya Allah saya perhatikan anak-anak rame meriah, ada sekitar 8 atau 9 ekor ya. Maaf, orang ya, maaf. Lepasan ya. 9 orang itu anaknya. Ini dia bahagia gitu. Itu teman-teman. Makanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga ini perlu difahami dengan baik. Ada kadang-kadang posisi yang kurang tepat. Contoh kasus, suami saking cintanya sama istri, semua gajinya dikasihkan ke istrinya. "Say, ini gajiku ya, 10 juta, 20 juta kamu yang pegang, 50 juta kamu yang pegang." Saking cintanya. Istrinya kelewat pinter. Wah. Oh, beli tanah. Wah, atas sama dia. Beli kebun, beli rumah, investasi emas segala macam. Nah, sudah kira-kira usia pernikahan 20 tahun, sekitar umur 50, istrinya gugat cerai. Akhirnya apa? Sekarang suaminya jadi supir Grab. Dia cerita sambil bawa mobil. "Iya, Ustaz, sebetulnya saya juga alhamdulillah rezeki karunia Allah." Dia sambil agak berkaca-kaca sedih begitu. Cuman kan enggak seru kalau nampil Grab menangis gitu ya. Karena orang tuh kalau ketemu saya pengennya curhat aja, saya nggak tahu itu ya. Ada energi apa ketemu tuh. Sampai saya pernah lagi isi lagi lahiran itu di Pak Sutri lagi panik gitu. Dia
Iya Pak Ustadz, saya pakai peci emang ya, iya Ustadz, iya ini Ustadz anak saya masih kecil, SMP, udah hamil Ustadz, suaminya dalam hati, saya buru-buru Bu, ya Allah saya buru-buru gitu ya. Kadang-kadang saya berkaca-kaca, ini mukanya muka apa melas atau gimana gitu ya. Karena orang tuh banyak curhat atau dilihat mungkin cocok kali buat curhat gitu ya. Jadi curhat, orang tuh ketemu saya curhat ya, bener, sering banget itu. Ya, sampai orang mau beranak aja istri begitu ya. Mau melahirkan sampai bingung kita ya. Itu teman sekalian. Jadi rumah tangga itu tidak jaminan Allah berikan kebaikan dari sisi yang menurut kita itu kaya, mapan, itu. Jadi banyak tadi istri-istri yang dia mohon maaf ya durhaka sama suaminya. Kenapa? Ternyata tidak tepat ketika cinta sayang kepada istri, uang diserahkan semua kepada istri. Tidak tepat begitu. Yang tepat apa? Yang tepat itu istri dicukupkan semua kebutuhannya. Pap, pengen beli baju baru dong ke Tamsit, oke berangkat. Ya, lihat ganjil genapnya. Kalau besok Senin nggak bisa PSBB kan, gitu ya kan. Berarti ya nggak boleh yang PSBB. Ya. Nanti kalau pas itu ingetin lagi, yang ganjil nomornya gitu ya. Jadi nggak jadi akhirnya. Penuhi. Istri minta apa? Rumah apa? Kalau selama mampu suaminya berikan. Tapi jangan dikasih semua begitu. Calon imam ya. Kenapa? Karena tidak semua istri bisa mengolah uang. Betul? Setuju juga? Lihat surat Nisa ayat 34. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam rumah tangga itu ar-rijal qawam itu siapa? Pemimpin, pelindung, penjaga. Kata para ulama tafsir, misalnya kita lihat dalam tafsir Wahbah Juhaili, tafsir Al-Munir. Misalnya kita lihat makna aqwam dalam Al-Mufradat fil Quran. Al-Mufradat fi Gharibil Quran karya Ar-Raghib Al-Ashwahani. Menyebutkan makna aqwam itu adalah apa? Pemimpin, pelindung. Jadi suami itu adalah tugasnya mencukupkan semua kebutuhan keluarganya. Jadi suami harus tegak berdiri, nggak boleh cemen tuh. Nah, kalau saya paling agak kesel kalau lihat Ikhwan, saya cariin jodoh. Kenapa? Yang gimana? Yang bisa baca Quran, bisa bahasa Arab, udah pendidikan, kalau bisa dokter. Buat apa? Ya supaya saya bisa numpang hidup di dia, katanya. Ini Iwan gimana? Kalau Ikhwan tuh cari akhwat yang siap dididik, siap dibina. Enggak sakan ya, enggak. Bina, ya. Gitu ya. Jadi harus menjadi kuat. Kenapa? Karena kata Allah dalam surat Nisa 34 tadi, laki-laki itu adalah pemimpin, pelindung ya dalam rumah tangganya. Mencukupkan kebutuhan-kebutuhan itu adalah tugas siapa? Tugas suami, bukan tugas akhwat. Jadi para akhwat itu nanti kalau menikah siap berhenti kerja. Kalau suaminya tidak ridho. Kalau suami ridho, mangga yang kerja aja, buka usaha online nggak apa-apa. Atau suaminya kasih kompensasi. Yang ayah nggak apa-apa ya, di rumah aja, tapi jaga ruko 5, toko emas 5, mau nggak? Oh, dasar matre ya. Kalau emas aja udah cepet banget ya, udah mau aja. Ada kompensasi. Tentu suami yang baik harus ma'ruf juga. Jangan ketika menikah, kamu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kamu di rumah aja. Perempuan itu cuma 3, dapur, sumur, kasur, dan 4, kubur. Ya, kasihan bener gitu ya. Maka kejadian ada ummahat saya ruqyah gara-gara kurang piknik, Bapak Ibu ya teman-teman. Ini kan prihatin ya. Kita ruqyah ngamuk-ngamuk dia. Kalau orang kan muntah darah, muntah rambut, dia enggak. Muntah rupiah juga enggak juga gitu ya. Ngamuk-ngamuk. Ternyata saya bilang, Bu, Ibu maaf hari-hari ngapain? Iya Ustadz, pagi masak, nyuci, tuh segunung nyuci katanya. Ya Allah, tuh ngapain lagi? Antar jemput anak. Ya Allah, Ibu kayaknya jenuh ya Bu. Iya Ustadz. Kenapa panggil saya? Ya sambil curhat Ustadz, ya Allah. Atau ngomong Bu mau curhat mah bilang jangan sekali bidang di ruqyah gitu ya. Prihatin kita. Sampai dia bilang itu sedih, saya sedih sekali. Sampai saya pulang langsung cek istri saya, Mi ayo jalan-jalan gitu ya. Saya sampai begitu coba, orang prihatin. Sampai dia bilang begini, makanya Ustaz, dia bilang sama saya, tuh ada ya, orang Ciomas tuh ya. Dia nonton apa enggak tuh, masih ingat, kalian ketawa-ketawa kalau ingat saya ya. Enggak lama kejadiannya. Dia bilang katanya begini,
Tad, saya tuh kalau diajak ke suami ke Alpamidi seneng banget Tad. Ya Allah teman-teman, coba Alpamidi, kita kan hari-hari ya, betul enggak? Alpamidi coba, ini ya Allah, ini suami zolim nih kayak gini ya. Enggak, bukan di sini ya, tempat lain. Jadi perhatikan tolong ya, kasih sayang itu ya, ajak rihlah, refreshing, jalan-jalan ya, kemana, ke Gunung Pancar gitu ya. Iya, ya kemarin saya tuh ada jalan-jalan bingung cari tempat di mana, oh ada Gunung Pancar ternyata, alhamdulillah ada anak 5 dikarungin dulu di rumah, kasih obat tidur. Alhamdulillah ya, anak kebetulan sama uaknya deket dah. Bi ke rumah uak dulu, ya udah bagus nak. Butuh apa aja? Es krim apa? Udah penuhin, beliin makanan banyak. Banyak sekali. Buat makanan itu buat seharian. Saya beliin banyak sekali. Sampai 400.000 saya beli makanan ya buat jajan supaya cukup di situ. Aman sentosa. Ya. Abi uminya kabur ke Gunung Pancar ya. Foto-foto di sana berdua-dua ya. Pas lagi habis foto-foto lihat WA lagi udah berding berapa kali HP ya. Abi cepet pulang, adik pada nangis kan ya. Jadi ada waktu teman-teman ya. Nanti teman sebagai suami ini pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin ini, pelindung ini tentu bukan kezaliman ya. Artinya semena-mena gini. Ada akhwat yang sampai dia tidak boleh ketemu dengan orang tuanya. Kenapa? Karena sudah menikah. Ikatan perwalian pindah kepada suami, tanggung jawab kepada suami, kemudian tidak boleh istri bertemu dengan pihak keluarga istri. Ini kata suaminya. Ini kan kezaliman. Tidak ma'ruf dalam Islam begitu. Ya, ini kita akan bahas termasuk tadi pengelolaan harta teman-teman sekalian. Itu ya. Allah menyebutkan dalam surah At-Tahrim surat keberapa? 66 ayat 6. Allah menjelaskan sangat jelas kepada orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Para suami, kewajiban kita adalah yang pertama menjaga keluarga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ya, kalau kita sebagai suami itu harus bisa ya mengevaluasi ya, mengetahui apa aktivitas istri di rumah selama kita tidak ada. Hei para akhwat, kalau suaminya ke kantor, kerja, cari nafkah, teman-teman apa yang dilakukan di rumah? Akhwat. 1, ngapain? Ngapain? Beres-beres. Baik, beres-beres. Sampai berapa jam? Paling 2 jam, 1 jam kan beres-beres. Itu kalau kelihatan aja ya. Caper ya. Apalagi kalau pas habis bulan beres-beres ya kan. Apa namanya? Beres-beres. Yang kedua apa? Hah? Apa? Ke pasar, beres-beres ke pasar. Oke. Berapa jam? Enggak lama kan ke pasar. Apalagi terus? Masak. Apalagi? Jujur tuh ya, rebahan, nonton TV. Nah, lihat suami nanti, apa yang ditonton? Yang paling disukai emak-emak, tontonan apa? Channel mama apa? Aduh ya Allah, Indosiar ya kan gitu ya. Iya. Paginya apa namanya rahasia ilahi atau azab kubur, malamnya dangdutan. Ya gitu. Lihat tayangannya apa? Itu penting, ku anfusakum. Makanya saya prihatin itu ya, ketika ada seorang ikhwan atau seorang akhwat ya, terutama yang ikhwan itu ya, ketika dia mau ta'aruf, mau memimpin rumah tangga, ketika saya tes baca Quran, iqra'i suratun nas, baca Quran, merinding dia. Calon pemimpin, pertanyaannya kemana orang tuanya? Teman-teman harus itu ya, makanya ini calon ummahat ya, sekarang yang mau pada nikah, mau nikah enggak? Mau nikah enggak? Benar? Ya. Sudah siap mimpin? Laki-laki, sudah siap? Jangan kebalik yang sholat mimpin ya. Perhatikan tuh baca Quran anak-anak kita ya, sholatnya diperhatikan. Yang anak-anak SMA itu masih banyak yang belum bisa baca Quran. Ya, betul, banyak sekali itu. Kadang ada yang bisa baca tapi tahsin Qurannya masih berantakan. Ya. Bahkan sholat masih belentang-belentong gitu ya. Kadang ingat, kadang enggak sholat. Ini banyak kejadian gitu ya. Padahal Allah menyebutkan dalam surat Tahrim ayat yang ke-6, apa kata Allah?
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu. Sebelum jaga orang lain, keluarga besar, jaga diri. Makanya dalam rumah tangga itu tauladan. Jadi suami jangan banyak omong. Ya. Jadi kewajiban suami apa pertama? Menjaga, memelihara keluarga agar ya tadi terjaga dari api neraka Allah. Karena teman sekalian jazakumullah, insya Allah ketika seorang mukmin itu dia tidak berbuat syirik kepada Allah, pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Hanya saja mampir dulu atau tidak ke neraka. Pertanyaannya adalah, teman-teman, kita ke surganya mau langsung ke surga atau mampir dulu ke neraka? Hah? Mau langsung kan? Makanya kata Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lihat tuh para bapak, para ayah, para suami atau nih calon suami, istri nonton apa di rumah? Nonton gosip enggak? Kalau istri nonton gosip, yang dosa siapa? Suaminya. Lihat tayangan-tayangan televisi kita, ya tayangan gosip masih ada nggak sekarang? Saya nggak tahu ya. Masih ada nggak gosip? Apa aja sih tayangan gosip sekarang? Oh banyak. Apa sih? Dulu kan zaman saya tuh silet apa golok tuh? Silet ya? Hah? Silet ya? Silet kalau nggak salah tuh. Apalagi? Pernah dengar tuh ini apa? Insert apa? Insert. Apalagi tuh? Banyaklah. Aib dibicarakan di televisi. Terus tayangan-tayangan kesyirikan. Kalau ada keluarga kita yang menyaksikan tayangan-tayangan seperti itu, maka yang dosa siapa? Suaminya. Ketika dia tidak pernah mengevaluasi keluarganya. Tidak apa-apa seorang suami itu menyadap HP istrinya untuk kebaikan. Gak masalah, dicek. Istri sama siapa aja ya? Oh ternyata sama teman lamanya. Oh dia janjian ternyata. Oh. Nah, ketahuan dari HP, bisa terdeteksi. Dalam bentuk apa? Qu anfusakum. Itu ya para suami itu. Makanya tercela ya, dan diharamkan surga bagi suami dayus. Ad-dayus apa tuh? Ad-dayus, hati-hati nih, suami cemen ya. Apa? Dayus apa? Alladzi yuqirru fi ahlil khubas. Alladzi yuqirru fi ahlihil khabas. Suami yang dia yuqirru ya. Yuqirru ya. Yuqirru benar nih ya. Fi ahlil khabas. Suami yang dia ridho keburukan terjadi dalam rumah tangganya. Anaknya pacaran, didiemin, gak pernah ditegur. Ini dayus. Supir istrinya cowok kemana-mana keluyuran sama supirnya, masih muda ganteng lagi, duduknya di depan lagi. Dayus. Salasah, 3 orang yang diharamkan oleh Allah selain daripada pecandu minuman keras, anak durhaka, ini suami dayus, diharamkan surga. Mau jadi suami dayus? Makanya kalau cari akhwat istri yang siap dipimpin, yang dia takwa kepada Allah, sebagaimana dalam surah Nisa 34. Apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadala ba'du 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizullah. Wanita soleh itu yang taat kepada Allah dan dia patuh kepada suaminya, dan dia juga apa? Menjaga kehormatannya. Tidak sembarangan chattingan, tidak cekakak-cekikik ya, tidak bermesraan. Ada istri telepon debat suaminya, iya dulu aku cinta kamu ya. Suaminya ada di depannya gitu, enggak marah. Namanya suami blow on. Apa tuh blow on bahasa Inggrisnya? Dayus. Hati-hati ya. Ini suami yang diharamkan surga. Makanya suami itu harus mendidik agama istrinya ya. Diajarkan. Istrinya cek
Coba yang baca sholat, bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Pastikan istrinya bisa atau tidak. Anak-anaknya baca. Zikir pagi petang diajar. Itu kewajiban suami. Jadi butuh ya ilmu yang sangat luas bagi seorang suami ketika mimpin rumah tangganya, teman-teman sekalian. Makanya katakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ini hati-hati ya. Tadi kewajiban apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kewajiban seorang suami itu adalah mendidik ya, menjaga pasangannya, keluarganya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita membiarkan istri kita, anak-anak kita, terutama para suami, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak kenal agama Allah dan tidak kenal syariat Allah. Ini bahaya. Ini berdosa ya kalau ada suami gitu. Maka jadi suami yang dayus. Ya, jadi jangan sampai cari suami yang dayus. Makanya teman-teman, ketika para akhwat nanti mau ta'aruf itu boleh cek bacaan Quran suami, nggak apa-apa. Mas, ahi tolong dong antum baca Quran. Saya mau cek bacaan Quran antum. Nggak masalah. Ahi, nanti kalau kita menikah, yang antum siapkan konsep dalam rumah tangga seperti apa? Tanya. Ahi, nanti kalau antum sudah menikah, siap ngasih uang berapa buat saya? Boleh nggak? Boleh aja. Silakan tanya sepuas-puasnya. Baru ditanya begitu udah mundur. Ahwatnya banyak tanya. Saya mas terima apa adanya aja, pengen cari ahwat yang siap diajak susah. Kagak ada ahwat nikah siap diajak susah mah. Angkat tangan ahwat yang siap diajak susah. Nggak ada yakin. Tapi kalau akhwat yang siap diajak berjuang bersama, insya Allah masih ada. Betul nggak? Betul. Siap berjuang bersama? Yes. Gaun udah ada gaun ya, udah siapin. Lagi nyiapin calonnya, mana calon ya? Tolong, saya punya binaan tuh, binaan istri ya. Sudah siapin gaunnya, ya. Gaunnya sudah ada ya. Saya ngeliat ke bawah itu ada orangnya soalnya. Ya. Terus apa lagi? Awatnya soleha insya Allah ya. Ini tinggal cari ikhwannya. Ya Allah teman-teman. Coba tolong kemari habis ini ya. Itu ya. Yang pertama itu kewajiban dia menjaga diri anak-anak suami itu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Menjaga betul, maksimalkan. Pastikan kemampuan syariat anak kita, akhlaknya diajarkan. Apa yang paling penting? Penanaman dalam rumah tangga itu akidah. Bahkan kalau kita lihat dalam Luqman, surat Luqman ayat sekitar 12-13, yang pertama kali diberikan nasihat kepada anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Ajarkan akidah yang benar. Makanya seorang suami ketika nanti anaknya sudah mulai besar, itu ajarkanlah kepada siapa? Kepada anaknya tentang akidah yang baik ya. Kalimat la ilaha illallah. Itu dalam surah At-Taghabun ya, ayat 14. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasannya ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, ada di antara kalian istri-istri ya, anak-anak itu menjadi musuh bagi kalian. Teman-teman ya, amalan soleh yang kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, kalau kita sudah mati itu terputus semua amal kan? Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ya, sedekah juga kagak, ya kan ini ya. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat, belajar juga enggak. Minimal apa? Ya udah kalau punya anak, anak yang waladin sholih yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan apa? Orang tuanya. Ini ya, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya inilah sebagai apa? Investasi. Itu teman sekalian ya. Jadi kalau punya anak yang soleh, anak itu bermanfaat nggak buat orang tuanya? Bermanfaat sekali. Jadi anak tuh sebagai penolong orang tuanya. Tapi ternyata Allah menyebutkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14 tadi, ada anak menjadi musuh. Ada istri menjadi musuh, ada suami menjadi musuh.
umur 70 tahun bercerai, anaknya nonjokin ibunya sampai berdarah-darah. Mungkin 3 pekan lalu ya konsultasi kepada saya, Ustadz ini anaknya mukulin ibunya bagaimana nih? Berdarah-darah teman. Kalau dipolusikan urusannya panjang, nanti akan jadi masalah besar. Tapi ada anak yang tega begitu, wa'iyadzubillah. Ini menjadi musuh. Nah bagaimana agar tidak menjadi musuh? Maka jagalah mereka dari tadi neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah kita sebagai rumah tangga itu memaafkan, berlapang dada, jangan sampai dendam. Ya, ini ya. Itu yang pertama. Jadi apa? Menjaga kewajiban suami ya kepada istri, berarti menjaga keluarganya dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan sampai masuk neraka. Tapi justru sebaliknya, ke surga Allah Subhanahu Wa Taala semua bersama keluarganya. Yang kedua adalah apa? Bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Ini kewajiban. Bergaul dengan istri dengan cara yang ma'rufun. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 19. Surah An-Nisa ayat 19. Kata Allah apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan wa'ashiruhunna, berinteraksi dengan pasangan kalianlah dengan cara yang ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Yang baik, yang pantas. Ya, yang pantas. Kalau kita sebagai laki-laki nih, laki-laki ingin orang tua kita dihormati oleh istri kita, betul nggak? Antum para ikhwan, kalau punya orang tua, ingin nggak orang tua antum dihormati oleh siapa? Istri antum, ingin nggak? Ingin. Pertanyaannya, perempuan pengen nggak kalau orang tua dia juga dihormati? Pengen nggak? Pengen. Istri kita lahir dari mana? Dari rahim orang tuanya. Dia punya orang tua? Apa lahir dari batu? Hah? Punya orang tua. Nah kadang-kadang kita ikhwannya keliru, kurang tepat, tidak ma'ruf. Banyak nuntut. Hei kamu tuh hormat kepada saya, orang tua saya. Tiap lebaran kamu wajib ke rumah orang tua saya, bukan ke orang tua kamu. Tiap bulan orang tua saya kasih uang dari gaji saya, orang tua kamu nggak usah. Ini tidak ma'ruf namanya. Sayang kepada kita, orang tua kita, sayang kepada orang tua istri. Harusnya begitu. Ya. Jadi kalau teman-teman ya punya uang, punya gaji begitu ya, maka haruslah diupayakan sempatkan memberikan hadiah kepada orang tua kita. Ini sebagai suami, karena suami itu milik siapa? Ibunya kan, orang tuanya kan, bapaknya begitu ya. Maka kewajiban saya kamu tidak pernah putus. Sementara istri setelah dia berucap akad nikah ya, ijab qabul dengan suaminya, ketika suami setelah berakad janji memikul amanah sebagai istri, apa anaknya sebagai suami, apa sebagai istrinya, maka itu sudah selesai, pindah dari orang tua akhwat ikhwan kepada suami tanggung jawab. Tapi bukan berarti kita bersikap zalim semuanya orang tua suami, tidak begitu. Ada hak-hak istri. Apa salah satunya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hubungan interaksi dengan cara yang baik ya. Ada suami yang kalau marah itu nonjok istrinya. Suami kalau marah nonjok istrinya. Ini kan prihatin sekali teman-teman. Coba, kasihan sekali ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu dalam surah apa? Surah An-Nisa ayat 19. Dan surah Al-Baqarah 228. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Jadi kalau kita ingin dihormati, ingin orang tua kita juga dihargai, maka mereka pun juga sebaliknya begitu, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Jadi seorang ikhwan yang baik, suami yang baik adalah juga mengerti perasaan wanita. Dan wanita yang baik pun juga memberikan nasihat. Kalau teman-teman nanti sudah menikah agak jenuh, bilang, Mas, rumah tangga kita tuh nggak ada variasi ya, cuman 4 aja variasinya. Dapur, sumur, kasur, kubur. Kubur tuh maksudnya jalan-jalan tiap tahun sekali kan ke makam, ya. Jadi itu aja, gitu ya. Ya kan, bener gak? Kan orang Bogor tiap tahun sekali kan ke makam kan, ya kan? Dapur, sumur, kasur, kubur, ya, kuburan ziarah ya, kembang gitu. Nah, ini perlu diingatkan, Mas.
Aku juga butuh variasi yang lain mas. Ayolah ke hotel mas, kali-kali mas. Itu di Bogor ada yang 150.000 mas hotel mas, ya. Bawa surat nikah aja yang penting ya. Gitu. Butuh variasi dalam berumah tangga itu. Butuh apa? Stajidul mahabbah, memperbaharui cinta. Kan jenuh kalau tiap hari rumah tangga begitu, apa namanya? Pakaian numpuk, gosokan, nggak ada khodimat. Akhirnya pas ketemu baru nikah 2 tahun udah cepet tua. Ukti, ente baru nikah 2 tahun udah kayak gini, mukanya kayak nenek-nenek ya. Maklum Ustaz, kurang piknik ya. Jadi kalau punya istri itu antum ya wajib ajak. Minimal yang ngebuburit lah. Kalau tinggalnya di Gunung Batu ya muter-muter Yonip situlah, ya kan? Iya ada variasi. Rumah tangga tuh butuh variasi ya, para ayah, para bapak ini ada yang lihat ya. Paling senang ibu-ibu kalau begini nih. Ya. Ingat ya, membahagiakan wanita itu ya, berinteraksi dengan ma'ruf itu bukan hanya berikan uang enggak, ada variasi cinta. Ya, ajak ke hotel, ajak piknik. Ya kalau sekarang lagi zaman corona maklumnya para ahwat ya, ridho ya, sabar ya. Ini mah corona ti imah wae ya gawe muter-muter, udah rumahnya cuma 2x2 ya kayak kuburan itu ya, udah sempit. Ada kan variasi cinta tuh, interaksi dalam rumah tangga itu. Ajak jalan-jalan ya. Makan apa? Ikan bakar ya, makan bakso, ke kafe berdua, tatap-tatapan antara suami istri gitu kan. Kayak pacaran, enggak apa-apa, diperbaharui. Ada saat-saat seperti itu. Istri itu butuh sehingga apa? Hati berbunga-bunga. Teman-teman ya, para ikhwan ya. Kalau kita lihat ternyata ini ya, ini hal unik, tapi bisa dikritisi juga ya pemahaman ini. Di dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi, itu ada makna qawam. Ar-rijalu qawwamuna. Qawam itu adalah sigah mubalaghah. Berasal dari kata qama yaqumu qiyaman, berdiri. Ternyata dalam kitab Al-Mufradatu fi Ghoribil Quran karya Ar-Raghib Al-Ashfahani, beliau menyebutkan itu makna qawam berdiri tegak itu bisa maknanya aqamahu ghairuhu. Artinya berdiri tegaknya itu didirikan oleh orang lain. Artinya begini, suami itu dia bisa tegak berdiri karena diperkuat oleh istrinya. Paham gak maksudnya? Jadi makanya ada istilah begini, di balik suami yang kuat atau hebat, di sana ada istri yang kuat atau hebat. Benar nggak? Jadi antum ya, ini para suami, kalau kita ya ingin hidup kita menjadi hebat, menjadi kuat, maka bahagiakanlah istri kita. Ini pemahaman ini belum tentu diterima. Tapi antum kalau sudah punya istri nanti itu akan bisa memahami pemahaman ini. Gini artinya, ketika sering membahagiakan istri, ajak ke Tanah Abang, ajak minimal Pasar Anyar lah, kalau nggak ke Tamsit ya. Pasar Anyar ya, Tamrin City gitu ya. Apa ajak Pasar Anyar gitu ya. Bahagiakan, senangkan. Tentunya ma'ruf ya, sesuai dengan syariah. Tidak apa khalwat di sana, tidak ada berbaur terlalu berlebihan sebagainya. Itu yang tetap yang ma'ruf. Itu ketika kita ajak mereka, senangkan pasangan kita, maka istri kita akan berbunga-bunga dan dia akan berdoa. Jadi makanya di balik kesuksesan seorang suami pasti ada kebahagiaan istri. Paham sampai sini? Ya, jadi antum sudah siap ya. Kalau punya istri, antum bahagiakan istri antum. Yang mau apa lagi? Kan baju udah banyak. Ya udah banyak ya, atau itu mah baju toko atau pengennya dari Abi dibeliin. Oh ya udah. Umi mau kemana? Ya habis Umi sih nggak repot-repot lah Bi, ke Tamrin City aja yuk katanya. Nggak repot-repot ya, repot juga ke Tamrin City ya. Kalau udah ambil bukan 1 biasanya 5, 6 gitu ya. Harus siap ya udah. Kadang-kadang saya walaupun padat ya, dakwah sambil tarik napas begitu ya. Agak ini ya, saking padatnya. Saya bilang sama si Mi, udah yang ini liburkan ya, hari ini buat Umi. Umi mau kemana hari ini? Kemana aja terserah Abi. Ya udah, kalau terserah Abi ya makan bubur aja. Nggak mau juga, itulah akhwat begitu ya. Kita harus tahu kemana aja itu maksudnya versi dia. Itu kan terawang juga kita, kemana bingung. Sampai saya akhir buat pertanyaan di grup member Rumah Ta'aruf, tolong saya cari tempat yang bagus di Bogor gitu ya. Akhirnya ada yang, "Ustaz di sini. Bi, sini jelek, sini. Oh, gimana? Oh, jadi akhirnya ke Gunung Pancar itu. Padahal sederhana, cuma
makan minum es kelapa itu ya, es kelapa, makan makanan ringan, foto bersama. Saya tanya, bahagia nggak? Hari ini aku bahagia sekali. Karena bocahnya saya simpan di rumah di uang ya. Di rumah uangnya kakak saya itu ya, simpan dulu dicupuin makanannya. Ini penting teman-teman sekalian. Untuk apa? Tadi memperbaharui cinta dan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Kalau kita ingin dibahagiakan dengan akhlak istri, ya kalau saya misalnya ini berbeda-beda ya. Bahasa cinta pasangan tuh beda-beda. Nanti para ikhwan akhwat itu Kader Murad Dr. Aisyah Dahlan ya, beliau menyampaikan itu nanti ada bahas cinta ya. Jadi bahas cinta pasangan tuh beda-beda ya. Ada pasangan yang dipuji dengan kata-kata sederhana udah melambung tinggi langsung pekak hidungnya, ya kan? Wahai istriku, aku menikah dengan kamu tuh, masya Allah, tabarakallah, itu terasanya bahagia sekali. Itu ada istri yang kalau diucapin begitu itu langsung merah-merah semua mukanya, ya langsung muncul bisul-bisul, saking bahagia gitu, oh gitu bahagia. Tapi ada yang istri dipuji biasa aja, ya. Ada yang istri bahasa cintanya itu dibelikan pakaian baju. Sayang, ini aku belikan baju tadi mampir atau diberikan toko online online shop atau apa datang ke rumah. Paket, paling senang ya. Ya pada ketawa ya pengalaman di rumah kayaknya ya. Bi, itu paket siapa? Ini paket aku sayang, aku belikan khusus untuk kamu karena aku tahu kamu butuh yang kamu butuhkan ini dan aku belikan. Apa tuh Bi? Ini handphone buat kamu. Abi tahu handphone Umi kan sudah jelek dan Abi ganti yang baru. Itu masya Allah. Luar biasa, itu pasti masya Allah bahagianya istri. Dan kalau kita berikan seperti itu hadiah buat istri, kira-kira rezeki suami akan hilang, habis nggak? Enggak, justru semakin berkah teman-teman. Semakin ikhwan banyak membahagiakan istrinya, akan Allah bahagiakan. Kan dalilnya jelas, ya kan? Man yassara ala musirin yassarahu fid dunya wal akhirah. Ya kan? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Aktivitas amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita membahagiakan orang lain, ya, orang lain bahagia, maka insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita dan Allah akan bahagiakan kita. Jadi makanya kegiatan mentraktir teman itu adalah kegiatan yang sangat positif. Suka ditraktir angkat tangan, siapa? Siapa yang suka ditraktir makan, siapa? Kita semua suka ya. Dan orang yang paling berhak kita bahagiakan adalah siapa? Pasangan kita, keluarga kita sebelum orang lain. Itu ya. Makanya wa asyiruhunna bil ma'ruf teman-teman. Bahagiakan pasangan kita ya, keluarga kita, terutama istri kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kebaikan kebahagiaan. Dan di sana teman-teman sekalian ya, ternyata tadi kembali kepada surah An-Nisa ayat 34. Kalau suami mau tegas makanya kenapa banyak suami yang seret rezekinya? Bisa jadi karena suaminya pelit sama istrinya. Ya, paham ya? Yang berapa tuh? Kedua ya. Ketiga, ya, memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dengan cara yang pantas. Ya. Surah At-Tolaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati wa min qadri ya wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha ma atahu Allah. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Ini surat apa? At-Tolaq ayat 7 ya. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau teman-teman ya, suami itu wajib memberikan tempat tinggal, ya pakaian. Bahkan dalam hadis yang lain kewajiban suami itu adalah apa? Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, dikatakan adalah memberikan makan ketika engkau makan sesuai dengan engkau ya. Kalau kita makan tuh suami itu makan enak, istri pun makannya enak. Jangan sampai
istri di rumah kasih uang setiap hari berapa? 20.000. Yang ini setiap hari 20.000 ya. Istrinya dikasih 20.000, makan ikan tembang bakar gitu ya di rumah, tapi suaminya di kantor makannya wah masya Allah mewah ya, enak, lezat dan lain sebagainya. Ini zalim ya. Jadi kalau kita makannya mau enak, maka istri pun juga kasih yang enak. Kalau kita pakaiannya bagus, istri pun pakai pakaian yang bagus. Ini kewajiban kita. Termasuk tempat tinggal. Makanya para ikhwan, para akhwat ketika nanti menikah itu, ketika ikhwan itu menikah, kalau punya biaya pernikahan katakanlah 100 juta atau 50 juta, selipkan dana untuk khusus biaya nanti tempat tinggal, ngontrak atau beli rumah dan lain sebagainya. Jangan sampai dihabiskan untuk resepsi. Resepsi ya upayakan undang beberapa orang yang agar mereka tahu syiar bagian daripada sunnah, tapi jangan semua harta yang kita tabungan ada dihabiskan semua, jangan. Disimpan dulu. Katakan berapa punya uang 50 juta. Ya gunakan buat nikah 20 atau 30, 20 simpan pasca nikah, ya. Untuk apa? Sewa kontrakan, beli tempat tidur, ya. Beri kedap suara gitu ya. Supaya nanti kalau bunyi enggak kedengaran di luar gitu ya. Dan lain sebagainya. Intinya adalah memberikan kebahagiaan kepada pasangan, ya termasuk nafkah, ya itu adalah bagian kewajiban, ya ini yang paling sering dituntut ya dalam rumah tangga. Pertanyaannya, terkadang banyak para akhwat itu menuntut semua uang suami dipegang oleh ya. Ayo perhatikan, disimak Aparman ya. Jadi apa namanya? Seorang suami itu ya berkewajiban memberikan nafkah. Akhwat, yang pegang uang dalam rumah tangga itu istri atau suami? Akhwat, yang pegang uang dalam rumah tangga itu istri apa suami? Mau jawab istri takut salah karena udah tahu ngaji, jadi diam aja. Udah ngaji kan, tahu dia tuh. Ikhwan, yang pegang uang dalam rumah tangga siapa? Ikhwan, suami apa istri? Nah, enggak jelas hidup kalian nih. Katanya mau nikah. Uang terserah dipegang siapa saja. Yang penting leadernya, pemimpinnya itu di suami. Yang kata istri, sayang ini uang bulanan ya. Gaji ayah, gaji suami ini 50 juta. Amin. Kasih buat istri 50 juta. Buat apa? Anak, sekolah, rumah, tabungan, cicilan utang, kewajiban dan sebagainya. Oke. Semua dipegang sama istri. Boleh enggak? Boleh, silakan. Tapi ketika nanti suami butuh, kembalikan. Mi, Abi butuh uang 5 juta. Uang 50 juta kan? Kebutuhan kita di Bogor berapa sih rata-rata? Kurang lebih anggaplah 10 juta yang hidup sederhana atau 15 juta. Masih sisa berapa? 35 juta kan? Masih ada. Ketika suami minta 5 juta, boleh enggak? Boleh pulang enggak? Boleh balik enggak? Boleh. Yang terjadi kadang-kadang perempuan itu akhwat itu dikasih 50 juta. Ya kan? Akhirnya pas suami minta uang bensin aja. Mah, uang bensin kurang. Apa? Minta lagi? Nah itu yang terjadi. Akhirnya jadi suami dayus. Orang tuanya telepon, minta tolong, ini penting banget. Si dedek sakit demam, masuk rumah sakit IGD harus ada uang, BPJS nggak ada, belum bayar. Suaminya, ntar mah, tahu istrinya galak, dia bingung kan. Meninggal muda akhirnya kan. Lagi musim corona, stres tambah meninggal cepat, ya kan? Ya kejadian, kenapa? Dia bingung. Uang udah diserahkan semua ke istrinya, ya kan? Ayo mau balik lagi pasti melotot, matanya keluar itu pasti. Apalagi buat adiknya. Yang minta tolong dong uang 2 juta aja, adik IGD. Pasti takut, apalagi istrinya gemuk. Suaminya kecil. Tak pites sampean. Ini istri durhaka. Enggak boleh begitu para istri. Mangga uang dipegang siapa? Makanya saya selalu sarankan, uang tuh dipegang suami aja nggak apa-apa. 50 juta pegang. Mi, hitung belanja bulanan. Berapa bulanan? Oke yang hitung.
Sekolah Abi yang bayar anak-anak. Semua Abi yang bayar. Oke, 5 orang anak saya yang bayar. Umi berapa sebulan? Enggak banyak, Bi, cuma 5 juta. Oke, 5 juta. Nih 5 juta buat kebutuhan makan, minum, beli tisu, beli sabun, semuanya. 5 juta. Ya. Buat siapa? Buat istri. Apalagi terus, tambah lagi. Mi, ini Abi kasih 3 juta buat Umi. Silakan. Itu yang bagus. Buat apa 3 juta? Buat dia mau arisan, ya. Buat dia bayar panci, mungkin kredit panci. Kalau di kampung kan gitu ya. Ya, buat Umi mau belanja, mau ganti kacamata, mohon maaf ya, buat Umi mungkin ganti baju, mungkin ada teman yang butuh dibantu, ditolong, mungkin ada Umi punya ustazah, ada guru yang minta sedekah, butuh pesantren dibantu, tuh memang 3 juta, tapi yang 5 juta ini buat kebutuhan. Ya. Sepakat nggak kalau begitu, Ahwat? Sepakat nggak? Sepakat, moron lebih. Coba yang kurang. Yang ada kan gitu kadang-kadang kenyataan tidak sesuai dengan sinetron kan. Ya sayang, cintaku, bulanku, bulan apa? Bulan purnamaku, ini gaji Abi ya, 500.000. Cukup nggak cukup? Cukupin ya. Gimana kira-kira kalau dikasih begitu istri yang solehah? Makasih sayang. Lu sebulan jangan tinggal di rumah ya. Kalau solehah nggak begitu. Makasih sayang. Umi doakan rezeki yang Umi terima ini 500.000. Kebutuhan kita sih sebetulnya 3 juta sayang. Tapi 500.000 nggak cukup. Tapi Umi doakan ya, semoga Allah berikan keberkahan buat Abi, cari nafkah. Abi juga sehat walafiat. Abi juga mudah-mudahan Allah berikan, jadikan kemudahan untuk menjadi pemimpin yang rezekinya lebih besar lagi, Bi, supaya rumah tangga kita Allah berikan kecukupan. Kira-kira suami seneng nggak dengarnya? Gimana? Bahagia nggak suami dengar itu? Bahagia pasti. Pasti berpikir dia, ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah untuk membahagiakan istriku. Pasti begitu dia, berupaya, semangat pasti. Sholatnya, ibadahnya, doanya, kerja keras pasti. Tapi kalau ada yang kebanyakan maaf kurang, nih sayang 500.000 ya cukup nggak cukup? Cukupin. Cukup naon ieu mah, modar aing sepa. Ini pada ketawa kayaknya realitasnya begitu. Ya kan? Coba deh nanti kalau pas itu dikasih sama suami begitu. Yang nih ya 500.000 kebutuhan kan katakan standar Bogor 3 juta sampai 4 juta ya. Begitu. Udah, teman-teman terima aja. Ya Allah, saya kalau dikasih uang, saya ngasih uang ke istri gitu. Mi, nih ya. Kayak tadi. Bi, Umi mau facial. Dah mintong segala di facial lah, gosoknya pakai arang. Ya enggak, saya akan berusaha ya kan. Baik Mi, berapa facial? Enggak mahal yang 500.000. Ya saya, ya udah, Abi kirim ya Mi ya. Bahagia sih. Makasih, dia doakan. Mudah-mudahan rezeki Abi berkah, Abi sehat. Saya bahagia tuh doakan tuh. Masya Allah. Semangat jadinya begitu. Jadi jangan udah istri minta tolong apa segala. Istri facial buat siapa? Buat kondangan, buat arisan? Bukan, buat suami. Tadi di rumah dinikmati sama suaminya. Ngeliat istri yang rada bening kan enak. Ya kan? Insya Allah, Mi tambah bening aja. Iya Bi, pakai modal lah tuh. Ya. Kalau antum tuh ya, kalau punya istri itu sebetulnya yang biasa-biasa nggak apa-apa. Antum punya modal aja cakepin bisa. Nenek-nenek aja peot jadi cakep. Ya, make upin sebulannya 20 juta begitu. Iya kan? Memang butuh modal ya kan. Kan ada kemarin Kang Haris tuh di member itu kan ada foto nenek-nenek tuh bener apa enggak sih itu ya? Kayak enggak bener ya, apa bener ya? Jadi ada nenek-nenek atau mbak-mbak gitu ya mukanya maaf ya. Ya maaf lah nilainya begitulah gitu ya, enggak saya bilang jelek gitu ya, pas-pasan ya. Tapi disulap ya sama duit itu make up jadi cakep gitu ya. Cuman nanti kalau berhubungan makan bedak semua itu ya. Dempul semua dempul ya. Itu ya teman sekalian ya.
Jadi apa? Sebagai seorang pemimpin itu harus bisa membahagiakan pasangan. Enggak, uang dikelola siapa? Silakan. Yang penting ketika suami butuh jangan berantem. Kalau uang dipegang suami, ketika suami butuh gampang, sedekah ke orang tua, ke teman, ke ustadznya. Kalau suami ngasih ke istri, kasih kebutuhan pokok berapa? 5 juta, 6 juta. Ditunaikan, berikan kelebihannya 2 juta, 3 juta. Kalau kurang, sabar, terima dengan kalimat-kalimat yang indah. Pasti akan barokah teman-teman sekalian, jazakumullah. Gitu ya. Jangan jadi suami-suami yang ad-dayuth, tapi jangan juga semena-mena terhadap pasangan. Itu ya. Yang keberapa tadi ini? Keempat ya. Sekarang keberapa sih? Keempat. Kelima. 4. Ya. Kewajiban suami apa? Menyempatkan waktu untuk mendengar curhatan istri. Nah, ini ada dalam sebuah hadis ya. Ini panjang ya teman-teman, nanti bisa lihat tuh ya. Ada sebuah hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa kisah wanita ya. Jadi cerita ini didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada berapa nih? Ada 11 orang wanita. Jadi Aisyah itu pernah mendengarkan curhatan 11 orang wanita ke Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian curhatan itu diceritakan kepada Rasulullah. Nah, kalau ente jadi suami gimana? Istri baru kita pulang kerja ya, kemudian makanya mohon maaf sebelum itu ya. Nanti ketika dalam rumah tangga kita harus lihat juga ketika istri berkomunikasi dengan suami itu hati-hati. Jangan sampai salah momennya. Lihat dulu, nih suami kira-kira wajahnya wajah apa nih? Gondorwo apa-apa gitu ya. Lagi kira-kira menyeramkan, ya wajah harimau tegang, jangan. Mungkin banyak beban. Nanti sudah agak reda, malam hari dipijitin dulu, ya kasih teh manis ya. Kasih bidara gitu ya, biar agak stabil gitu ya. Takutnya ada gangguan jin gitu ya. Stabil, udah baru curhat. Nah ini Rasulullah ya, ketika Aisyah bercerita tentang 11 wanita kisahnya itu kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Itu Rasul mendengarkan. Ya. Nah sekarang prihatin dan sedihnya seorang suami itu kadang tidak memahami ya kondisi kejiwaan seorang istri. Istri baru curhat sekali langsung di-cut. Misalnya ya kadang-kadang cerita kan, yang tadi si itu sini, masa sih? Sabar mi. Kalau ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, isbiru wasabiru warabitu ya. Istri baru cerita langsung dapat nasihat. Ini kadang enggak tepat. Istri itu sebetulnya kalau dia ada masalah, suami tugasnya ngapain sih? Apa? Mendengarkan. Betul enggak? Ahwat. Kalau curhat itu sebenarnya butuh nasihat apa butuh didengarkan? Dengarkan. Makanya kalau istri cerita tuh itu. Bi, tadi si ini Bi. Kan Umi punya binaan 5 halakoh, iya Mi, ya Allah 5 halakoh. Dia cerita 1 orang, 2 orang, 3 orang. Saya sebagai ini manusiawi kadang-kadang suka, Mi udah Mi, enggak saya dengerin, oh gitu ya, si ini begini, iya Bi, iya Mi ya Allah. Oh terus gimana Mi? Iya Bi, oh terus gimana? Saya respon tuh, saya enggak kasih nasihat. Atau cerita masalah rumah tangganya, Bi tadi mama begini, ayah begini, atau Bi kemarin teteh begini, saya dengerin aja, oh iya Mi, terus Mi gimana? Oh iya terus turun, terus naik ya, terus ya dengarkan aja, jangan, iya, terus, ya, bete istri, ya pasti bete. Akhirnya apa? Terjadilah celebek, cinta lama bersemi kembali. Ya, CLBK, celebek ya, celebek ya, ya cinta lama belum kelar. Apa yang terjadi? Curhat di grup sama teman kantornya, sama teman SMP-nya, sama teman SD-nya, ya, itu dia nyaman, ya. Kok enak ya sama dia, kok adem ya, kok anteng ya, oh kok enak, oh akhirnya lama-lama ketemuan yuk, aku yang bayar. Nah, lama-lama akhirnya bersemi kembali, terjadilah perselingkuhan. Kenapa? Karena suaminya tidak menjadi pendengar yang baik, tapi hanya jadi apa? Penasehat yang baik. Istri baru curhat sebentar, sudah dikasih nasihat. Jangan. Istri ketika cerita, dengarkan aja para ikhwan, ya.
Bi gini gini gini, iya Mi bener Mi. Jadi gimana? Umi terus gimana? Tadi kan kasihan sekali Bi itu anak kau cerai. Oh iya Mi, mudah-mudahan Mi tidak terjadi pada kita ya. Oh terus gimana Umi? Beliau minta tolong Bi. Oh ya udah kita tolong Mi. Terus cerita lagi panjang lebar. Oh iya Mi, senang tuh istri gitu. Ya. Tapi kalau ini udah Mi, urusan orang, jangan urusin. Capek Bi. Akhirnya patah hati itu. Jenuh. Maka lama-lama ada kekeringan dalam rumah tangga. Karena terkadang teman-teman berumah tangga tuh walaupun kita sebagai pemimpin suami ya, sebagai ayah, sebagai abi, sebagai bapak, itu bagi anak-anak kita, bagi istri kita, kita harus jadi teman juga bagi mereka. Ketika curhat, dengarkan ya. Saya beberapa kali teman-teman tuh ke kafe ya, dengarkan curhat siapa? Curhat istri. Curhat berdua. Kenapa enggak di rumah? Karena ramai di rumah. Itu enggak masalah. Itu ya teman sekalian, jazakumullah. Nah, ini ada kotak infak. Diedarkan kotak infaknya, silakan teman-teman ya. Mohon diisikan dengan infak-infak terbaik ya. Dan di penghujung bulan Muharram ini Allah berikan pertemukan jodohnya ya. Dan dimudahkan semua urusannya, sehat walafiat semuanya. Dah, rumah tangganya pun juga sakinah mawaddah warahmah ya. Infaknya diedarkan, diisi dengan infak-infak terbaik ya untuk membantu berjalannya kegiatan rumah ta'arufku ini teman-teman sekalian ya. Intang surullah yang surukum yutsabbit aqdamakum. Mudah-mudahan ketika teman-teman menolong berinfak ini bagian daripada menolong agama Allah, dan dengan menolong agama Allah maka Allah akan tolong kehidupan kita. Gitu ya. Jadi lanjutan materi kita diisi yang tadi infak sudah diedarkan aja silakan. Kita lanjutkan materi kita yaitu keempat, menyempatkan waktu untuk mendengarkan curhatan istri ya. Jadi dengerin pasangan wajib tuh kita boleh tuh ya. Jaga perasaan dia, termasuk bermakruf, hubungan dengan baik. Yang kelima adalah apa? Mengajarkan agama. Mengajarkan agama itu kewajiban suami. Ya. Tadi menjaga, mencari bagaimana agar istri jangan sampai lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diajarkan. Diajarkan apa yang tidak bisa. Tahsin, kita suami kurang bisa ngajar, panggil ustazah, ajarkan istri. Panggil ustad, belajar berdua. Jangan sampai istri belajar sama ustad sendirian, enggak boleh. Kalau mau belajar yang ngajarnya ustad harus ada suaminya. Jadi bertiga gitu. Ini ya teman sekalian ya. Jadi ajarkan istri masalah agama. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala begitu dalam surah tadi At-Tahrim surah At-Tahrim ya ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Bahkan dalam sebuah hadis ya dikatakan ini Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan adibuhum alimuhum ya. Ajarilah adab dan agama kepada kalian, kepada anak-anak kalian. Jadi keluarga itu diajarkan adab, etika. Kalau bertamu ada orang tamu ya teman-teman nanti ya ini kan kepiawaian seorang tuan rumah ya. Saya tuh sering bertamu ke beberapa tempat ya, hampir setiap hari ya, 2 tempat, 3 tempat. Itu beda-beda teman-teman. Cara penerimaannya. Ada yang begitu datang langsung disambut. Ustadz, ada yang mau rukyah, ada yang konsultasi, beda-beda. Tad, konsultasi dulu, rukyah dulu atau makan dulu. Udah siap semua? Baiknya sih kayaknya kalau begini jam 12 nih Bu, baiknya ngapain? Makan dulu ya. Ada yang dari pagi sampai sore air enggak keluar-keluar, kering, ada juga. Ada itu. Ya. Ada yang mohon maaf sudah makan, tad ini oleh-oleh buat ustadz dan keluarga. Jadi sudah makannya sajiannya enak, masya Allah, ya ada penghargaan, terus pulangnya dibekelin. Ini luar biasa. Ada alhamdulillahirabbil alamin yang datangnya kering, pulangnya kering juga ya. Pas sudah pulang, astagfirullahaladzim ya Allah Ustaz, hampura lupa nyediain air. Enggak apa-apa Bu ya, mungkin otak ibu lagi lupa kali ya. Ada yang gitu. Ini kelihatan teman-teman. Ini suami harus piawai. Kalau kalau ada tamu ajarkan, kalau ada tamu tuh biasakan buat masakan yang enak-enak. Kalau ada kambing ya kita potong kambing gitu ya. Ada ayam motong ayam, ya ada toke motong toke, jangan toke ya haram ya. Ya apa yang bisa dipotong begitu ya, dipotong seguhkanlah hidangkan.
Kalau pandai bikin kue lah, ya. Ini suami ajarkan. Dan ajarkan jangan depan orang, di rumah diajarkan. Ya, kalau ada orang tua, uwa-uwa tuh, Umi jangan lupa ya masak yang terbaik. Dan tidak ada teman-teman orang yang sedekah menjadikan makan tuh miskin tuh nggak ada. Dia semakin berkah. Orang sedekah nggak ada yang miskin tuh nggak ada. Mulia, betul. Apalagi teman-teman memuliakan orang tua, memuliakan ustadz, memuliakan guru, gitu ya. Itu saya betul-betul teman-teman ya menyaksikan bagaimana karakter-karakter orang yang diuji musibah oleh Allah Subhanahu wa taala itu terlihat jelas bagaimana sumber masalah dia. Ada ya yang dia butuh sama kami, ya, butuh sama saya konsultasi malam-malam mengganggu waktu dan begitu luar biasa, masalahnya pelik dari kafe ke rumah segala macam, itu betul-betul membutuhkan pertolongan dan bantuan. Tapi pas begitu konsultasi dia bilang begini, kata manajer saya, berapa Ustadz biasa dibayar? Ustadz mah sesuai dengan kemampuan Bu, ya mangga aja. Orang kaya ya, ini orang kaya, orang mampu. Terus udah malam-malam mengganggu waktunya, harusnya kan tidak ada pembahasan lagi. Ini ditanya, Tad, maaf ya, sekian. Tad saya tawar saja, sekian ya. Ditawar coba. Akhirnya terlihat jelas bagaimana problem dia itu menjadi sumber malapetaka kehidupan. Kalau teman-teman beli durian, boleh ditawar enggak? Boleh. Kalau ke dokter ditawar, boleh enggak? Dok, berapa biayanya katakan? 500.000. Dok, boleh enggak 50.000? Dan itu yang nawar orang kaya. Kira-kira pantas enggak? Etis enggak? Enggak pantas. Ini karakter-karakter begitu tuh harus terjaga teman-teman. Sama kayak teman-teman beli keripik di pinggir jalan tuh, beli makanan-makanan ringan di ibu-ibu yang kadang-kadang sudah tua gitu ya. Itu jangan dibiasakan banyak nawar teman-teman. Bismillah, anggap aja sedekah dah. Ada kan orang kadang di rumah kita keliling ya, keripik, yang keripik singkong apa keripik pisang begitu ya. Kadang-kadang atau ya makanan sederhana lah itu. Berapa Bu? 15.000. Boleh enggak Bu? 8.000. 8.005, bonyok aja sekalian tuh, ya kasih kutuk begitu ya. Ini jangan biasakan. Kalau bisa, 15.000 ya Bu, kami beli 5 Bu ya, 5 berapa? 15.000, hitung aja Bu, 12.000. Lebih deh, lebih Neng, nggak apa-apa, buat ibu aja, sisanya buat nanti anak-anak jajan. Itu dia doakan, masya Allah. Ya Allah sing barokah, sing dapat jodoh sama anak-anaknya, hidupnya panjang umur, sehat walafiat, amin. Kita katakanlah mengeluarkan uang hanya berapa rupiah, tapi dapat dahsyat doa. Dan doa dia misalnya dia tidak syirik, mustajab, dia betul sangat membutuhkan sampai menangis, dia dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Itu ya. Jadi jangan sampai kita sudah orang sudah keliling, ya kadang-kadang kan suka ada tuh orang jual lemari apa tempat tidur sih yang digotong nih, ada ya, digotong keliling gitu ya. Lemari, kita berpikirannya otak jahat. Nah, nih lemari nih, dia pasti belum ada yang beli nih. Kita tawar banting habis-habisan. Berapa Pak harganya? 300 Neng. Udah cepet ya. Itu enggak ada ini, Pak. Etika. Yang begitu teman-teman ya, itu enggak bisa diajarkan gitu ya. Mungkin bisa, tapi prosesnya lama. Itu harus tumbuh dari kedasaran diri kita. Makanya di ta'arufku tuh harus belajar begitu teman-teman. Ada kepekaan sosial tuh yang harus ditumbuhkan. Ya, paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai kita lihat orang tadi bawa lemari begitu, udah bapak-bapak tua begitu ya, capek, keringetan, maaf ya mukanya sudah pada hitam. Kita tanya berapa? 300.000, kita tawar 50.000, 100.000. Sampai begitu kejadian, ya. Jangan sampai begitu. Sedih sekali. Kalau kita berapa Pak? 300.000. Nih Pak, saya bayar. Saya 300.000, yang 200.000 buat Bapak anak-anak ya, jajan. Berapa jadinya? 500.000. Itu karakter itu harus tumbuh di antara kita. Jadi jangan udah miskin ya kita tawar lagi. Ini kasihan. Nah ini bagaimana tumbuh di antara rumah tangga keluarga kita. Nah tugas suami itu mengajarkan kepada anak-anak, kepada istri kita hal seperti itu. Sering-seringlah banyak menolong orang lain. Itu tadi ya, menyempatkan curhatan istri ya dan mengajarkan kepada mereka dengan ajaran agama yang baik. Keberapa? Keenam, mengajak istri dan anak rutin beribadah ya.
tugas mengajak beribadah, sholat, berjamaah, ya, iktikaf. Kalau Ramadan ada iktikaf, ajak istrinya, ajak anak-anaknya iktikaf fil masjid, ya, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimakmurkan masjidnya, ibadah, tilawah dan sebagainya. Berikutnya, tidak mempersoalkan persoalan atau kesalahan yang sepele. Ya. Jadi dalam surah At-Taghabun ayat 14, teman-teman. Lihat coba ayatnya, coba cek buka deh. At-Taghabun, saya terhilap nih. At-Taghabun ayat 14 coba. Dibuka deh masing-masing. At-Taghabun ayat 14. Tadi ya kewajiban kita apa? Tidak mempersoalkan kesalahan kecil yang interaksi kita kepada istri yang harus kita fahami dengan baik. At-Taghabun ayat 14. Di penghujung ayatnya ada kalimat begini. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Benar enggak? Betul enggak? Ada, sudah dicek. Coba yang udah buka mana? Angkat tangan yang buka. Betul ayatnya itu. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. At-Taghabun ayat 14 ya. Itu teman-teman sekalian. Jadi apa? Ayat ini turun berkenaan seorang sahabat Al-Muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ada istrinya, anaknya tidak ikut hijrah. Dia akan berjanji menghukum anak istrinya. Ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menurunkan ayat ini bahwasanya tidak boleh kita menghukum mereka. Harus berlapang dada, memaafkan, mengampuni terhadap kesalahan-kesalahan pasangan kita. Kemarin saya sedang mendampingi suami istri yang sekarang mungkin usia beliau sekitar umur 70-an mungkin, teman-teman. Tapi istrinya masih menyimpan dendam dari sekitar usia pernikahan dulu, mungkin usia beliau sekitar 25 atau 28. Jadi sekitar puluhan tahun dendam itu masih ada tersimpan di dalam hatinya. Padahal bagi orang-orang beriman itu wal afina aninas. Kalau ada kesalahan-kesalahan kecil itu sudah maklumi saja. Karena manusia itu adalah tempat yang tidak bisa lepas dari kesalahan, kekhilafan, kekeliruan. Selama itu masih bisa dinasihati, diarahkan, nasihati, ya maafkan. Jangan sampai menyimpan. Ini para akhwat, para umahat terutama, calon-calon umahat, calon-calon ibu nih. Kalau suami nanti melakukan kesalahan, dimaafkan sudah. Kalau maafin tidak pakai tape ya, paham? Kadang-kadang masih ada gitu. Ya sudah, aku maafkan. Tapi, aku maafkan, tapi ntar diungkit lagi. Ada masalah diungkit. Kamu ya dulu selama ini siapa yang bertanggung jawab mengenai diungkit-ungkit kembali. Itu nggak boleh. Ya. Suami kepada istri nggak boleh ungkit kesalahan istri. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan sampai teman-teman ya kita sebagai sebagai suami itu mendendam sama istrinya. Awas ya. Awas ya nanti ya, awas ya, nggak boleh. Kalau sudah maafkan, lapang dada. Kenapa? Karena bisa jadi ada kesalahan-kesalahan dari pasangan kita, fihi khairan katsira, banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Berikutnya, tidak boleh istri ya perlakuan istri kepada suami yang merupakan kewajiban dan ini hak istri. Tidak boleh memukul istri di wajah dan tidak boleh menjelek-jelekannya. Ya, tidak boleh memukul istri di wajah. Salah menyampaikan dalam sebuah hadis ya, wala tadribil wajh. Tidak boleh memukul wajah istri ya. Wala tuqabbih wala tajhar ila fil baitik ya. Tidak boleh memukul pasangan kita di wajah. Jadi nonjok, mukul enggak boleh. Juga menjelek-jelekan pasangannya. Istrinya jelek-jelekan kepada orang tuanya. Bu, aku nyesal nikah sama si fulanah, ternyata fulanah begini-gini. Jangan ya. Enggak boleh kita menjelekkan pasangan. Gibah itu enggak boleh, apalagi kepada suami, kepada istri. Ini kita enggak boleh, teman-teman. Ya, jadi ketika suami itu ya terbaik adalah yang paling baik akhlaknya kepada pasangannya. Khairukum kata Rasulullah dalam sebuah hadis, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada pasangannya. Standarisasi seorang suami yang baik adalah ukurannya baik pada keluarganya. Jadi kalau tanya misalnya teman-teman nanti jadi suami gitu ya, ditanya sama istrinya, gimana yang aku baik nggak dalam rumah tangga? Atau orang lain bertanya, ketika dibilang, ayah mah pemarah, pelit, itu sudah dipastikan dia pelit dan pemarah.
Karena standar orang yang baik itu salah satu bisa lihat daripada rumah tangganya. Bahkan Rasul menyebutkan khairukum li ahlikum. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Dan aku paling baik ya di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai suami yang saleh, yang wajib bertanggung jawab, ya memiliki amanah, maka jadilah suami-suami yang memiliki akhlak yang baik. Jangan mukul pasangan, jangan menggunjing, apalagi buat status. Ya, di di Facebook, sosial media menjelek-jelekan pasangan, ya. Ini dosa ya besar. Yang berikutnya apa? Suami tidak menghajar pasangan dalam rangka mendidik selain di rumah. Lihat surat An-Nisa tuh ya. Surat An-Nisa ayat 34 tadi dikatakan kalau ada istri yang nusyud itu apa? Durhaka, ya. Allah mengatakan wahjuruhunna fil madhaji, maka hajar itu bukan dihajar ya. Hajar itu teguran. Bisa dinasehati, bisa tidak diajak bicara dulu sementara waktu sampai tidak lewat dari 3 hari, bisa pisah ranjang, fil madhaji ya, pisah ranjang. Jadi kalau ada istri yang dia tidak mau dengar, tidak taat sama suaminya, pisah ranjang dulu aja. Tapi jangan lupa dinasehati. Ini didiemin aja. Pisah ranjang, akhirnya sampai 10 tahun pisah ranjang. Ini kejadian. Ya, 12 tahun, 15 tahun pisah ranjang. Dan mohon maaf teman-teman ya, kalau ada suami istri sering pisah ranjang, itu biasanya istrinya suaminya penyakitan. Makanya kalau sudah berumah tangga, jangan sering tidur pisah. Kecuali dalam rangka menghajar, menasehati istri. Bagaimana caranya? Ya udah, pisah ranjang. Fa'idzuhunna, berikan nasihat dengan cara yang baik. Jangan kasar. Dan nasihati istri itu panggil. Kalau bisa kasih hadiah dulu. Sayang, ini hadiah buat kamu, cincin ya, aku beli kemarin di Tanah Abang toko atau di Pasar Anyar. Oh ya Allah, Bi, ini emas bukan? Nah, cek aja ke Pegadaian. Pas dicek ternyata bukan emas ya. Cincin yang di tukang agar belinya 2.000 ya. Sedih ya, merana, ya Allah. Janganlah yang indah. Senang kan, gembira kan, oh ya. Tapi Abi mau ini ya, boleh enggak? Abi cinta sama Umi karena Allah. Abi mau nasihati, sini duduk sayang. Ya gimana Bi? Gimana Bi? Apa nasihat Bi? Nafsu ya, dapat emas dia. Ya kan, nasihatin baik-baik. Kemarin kan ada tamu, harusnya kan Umi begini begitu, begini. Jangan begini begono ya, nasihatin. Oh iya Bi, makasih ya sayang nasihatnya. Udah, aman kan, selesai. Gak perlu pakai kamu sebagai istri. Atau kamu ya, aku minta teh manis gak dikasih, kutuk jadi kodok kamu. Aku ceraikan kamu gara-gara teh manis, ceraikan. Prihatin ya. Jangan begitu ya. Berikan nasihat, dihajar, dipisahkan ranjang ya. Kalaupun nanti tidak selesai juga, panggil hakim ya. Enggak mau berubah juga, panggil perantara, mediator, undang ke rumah. Ini hal-hal yang harus dilakukan teman-teman sekalian. Jadi itu ya beberapa kewajiban atau interaksi seorang suami kepada istrinya. Termasuk ya memberikan hak istri dalam berhubungan intim, termasuk tidak menyebar rahasia istri, termasuk suami juga harus berhias ya. Istri itu perlu berhias di hadapan suaminya supaya terlihat anggun, indah, menawan, rupawan. Suami demikian atau tidak? Sama sebaliknya. Ente ingin istri cantik kan? Betul. Istri juga ingin suaminya ganteng atau istri ingin suaminya cantik? Ya. Enggak kan? Saking cakepnya ya suaminya pakai lipstik. Sayang cantik enggak ya? Nauzubillah jalik ya. Pasukan kobra ya. Ya normal aja ya, rambutnya dirapi kan, kayak saya bercukur ya kan. Gatal kutu. Jadi saya paling takut kalau buka peci itu, suka banyak yang komentari katanya. Ustaz tuh suka beda katanya. Tuan pakai peci katanya. Dirapikan teman-teman.
cukur rambut, ya, kuku dirapihkan. Jangan sampai kuku panjang-panjang saat berhubungan tuh kayak orang mau nerekam istri ya kan. Mulut disikat yang rapi. Ya, jangan sampai bau badan. Ada suami yang mohon maaf ya, digugat oleh istrinya gara-gara jarang mandi atau mandi nggak bersih. Karena nggak pernah perhatikan keringat. Kadang-kadang baju nggak ganti-ganti, pakainya itu saja. Saya ini kayak baju ini dipilihkan istri teman-teman. Ya, Bi pakai ini ya, siap. Bi pakai ini ya, siap. Udah saya siap aja. Ya. Karena diskusi dulu, enggak Mi itu udah pernah, udah ini belum pakai ini. Jadi ketika kita sebagai suami ingin pasangan kita, istri kita itu anggun, ya cantik, rupawan, menawan, dia harum, sama. Suami pun, istri pun gitu, kita juga sama. Menginginkan suaminya rapi, ya, apalagi tampan, ya, anggun dan lain sebagainya. Bukan cantik ya, bukan ya. Kenapa? Karena innallaha jamil yuhibbul jamal, ya. Allah itu maha indah dan suka pada keindahan. Jadi jadilah suami-suami nanti teman-teman ya yang perhatikan juga kebutuhan istrinya. Kadang ada suami yang pakai jaket, maaf ya, yang 2 bulan belum dicuci gitu ya. Rambut nggak pernah dicukur itu kan berantakan. Mending kalau misalkan rapi gitu. Kadang-kadang berantakan, pas dibuka tuh kutunya suka pindah ke istrinya gitu ya. Segala lompat-lompat. Ini ada yang kadang begitu. Bau badannya, kadang mohon maaf ya, pakaian tuh nggak ganti 2 hari. Ini hati-hati ya. Jangan sampai kita begitu. Sebagai suami terutama ya, kita perhatikan juga terhadap pasangan. Ini ya materi-materi kita, wallahu a'lam bishawab, ada kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Kita berdialog atau berdiskusi. Mangga bisa japri ke nomor saya tanyanya atau ditulis boleh. Mangga. Iya. Insyaallah. Minta minum dong. Spesial saat langsung. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya. Tadi sudah sama-sama kita simak semuanya terkait dengan kewajiban suami terhadap istri. Sudah ada 3 pertanyaan di meja Ustadz. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya boleh tulis, kemudian di-storekan ke depan untuk kemudian nanti akan dibacakan. Baik, sebelumnya saya akan ada giveaway dulu nih. Wah, siapa yang mau giveaway? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, oh banyak. Oke, yang pertama saya mau tanya dulu, di sini ada ownernya Naratama Gold nggak? Ada nggak? Ada ya? Ada di sini, ada. Ada, alhamdulillah kalau gitu. Baik teman-teman, yang pertama ini akan ada 1 koin. Saya coba cek dulu ya, takut salah. Iya. Nah ini dia. Ada koin 1 dirham ya, Masya Allah, dari Naratama Gold. Nah siapa yang mau? Oh banyak, alhamdulillah kalau gitu. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya nanti ownernya langsung yang menentukan ya. Syaratnya nanti hadiahnya nanti ownernya, pemenangnya akan ditentukan oleh ownernya, tapi syaratnya dari saya. Nanti bisa langsung ambil di panitia ya. Syaratnya yang pertama adalah, ini cepet-cepetan ya. Jadi syaratnya yang paling cepat yang pertama melakukan apa yang saya syaratkan tadi akan mendapatkan 1 koin dirham. Siapapun yang hadir di sini saya ikut. Yang pertama syaratnya adalah sudah follow akun Instagramnya Naratama Gold. Ya. Kedua, berikan komentar yang paling baik atau komentar positif di postingan terakhir dari akun Instagram Naratama Gold. Siap? Boleh, silakan dilakukan. Nanti terakhir ya. Kita ada pertanyaan, Tat, mau dibaca dulu? Siap. Pertanyaan. Ustadz izin bertanya. Saya dengar saya kadang kalau curhat sama suami malah berasa kayak lagi gibahin temen. Jadi kalau saya curhat sama suami malah berasa kayak lagi gibahin temen. Itu gimana ya? Ini gimana sih dia masnya? Dia cerita kepada suaminya tentang temennya kali ya, gitu ya. Sebetulnya kalau namanya gibah mah mau ke teman mau ke suami gibah mah gibah aja gitu kan. Ya, artinya apa? Ketika kita curhat kepada teman, ya tentu kan pilih-pilih. Dan curhat memang gini ya teman-teman, hati-hati ya. Antara menggunjing
menggibah tadi untuk memberikan solusi itu kadang-kadang hampir mirip ya. Ini harus hati-hati. Ya curhatnya kemana saat? Ya ke teman ahwat boleh, sama-sama ahwat. Kalau suami sibuk. Apakah suami memiliki hak dalam harta ya, warisan? Nah, ya. Nanti kita bahas ya belakangan itu. Terus yang kedua dulu ya. Ustaz, izin bertanya. Ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa apa sih ini? Insecure apa sih? Apa tuh insecure? Dalam diri saat mendapatkan calon pasangan yang terlibat dari kita. Apa nih? Bagaimana? Kurang pede ya? Bagaimana cara menghilangkan rasa kurang pede dalam diri saat mendapatkan calon pasangan yang terlebih dari kita? Nah, teman kalau nanya kalimat-kalimatnya yang ini ya, yang dipahami dia, yang terlebih dari kita, ya. Masa gini, ahwatnya biasa gitu ya, ahwatnya biasa, suaminya gitu ya. Oh jadi gini, ahwatnya lebih biasa gitu. Katakan gini, suaminya hafiz Quran gitu ya, ganteng gitu ya. Kemudian dia biasa saja. Ya. Jadi biasa saja. Intinya teman-teman ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya kita yakin ya bahwasanya hal-hal yang teman-teman lakukan ketika proses ta'aruf itu ya berjalan alamiah. Makanya saya bilang berdoa, berbaik sangka sama Allah. Jangan mudah menyerah gitu ya. Jadi kalau ada bagaimana saatnya saatin seperti ini, ya tingkatkan kapasitas kita. Kita punya kelebihan lah. Bukan hanya kelebihan berat badan gitu ya. Kelebihan apa ya, ilmunya, tahsinnya, Qur'annya enggak masalah. Kan bisa jadi orang tua lebih dalam harta tapi lemah dalam ilmu. Bisa jadi mereka banyak harta ilmunya cukup tapi hartanya kurang. Kan ada kelebihan kekurangan. Kita ambil sisi positifnya aja. Ustadz, kalau uang gaji dipegang suami, istri dikasih sesuai hitungan suami, tapi hitungannya dipepet-pepetin dan jajan istri tidak diperhitungkan, itu bagaimana? Zolim suami. Istri itu ada hak dibahagiakan dong. Udah dipepet-pepetin, maksudnya di ini ya, dihemat-hemat gitu ya, dipelit-pelitin, ini bahasa halusnya. Berikan, ya ini kita ingatkan. Ketika suami ya memberikan nafkah sama istri, kebutuhan rumah tangga penuhi semua, terserah apa misalkan SPP, apakah yang bayar istri apa suami silakan. Tapi yang penting istri itu dibahagiakan, diberikan makan. Saya mah sama istri enggak dikasih pegang uang, semua makan segala macam kebutuhan saya penuhi, enggak apa-apa. Tapi kalau istri mau jajan gimana? Oh enggak ada, maka perlu dikasih uang. Istri perlu jajan. Hai istri, perlu ngemil enggak kalian? Ngemil. Jajan perlu enggak? Buat sedekah perlu enggak? Buat infak ke orang tua perlu enggak? Buat ngasih ustaznya perlu enggak? Perlu, ya. Punya guru kan, punya ustazah kan? Nanti teman ada yang sakit, ada yang ta'awun, kan perlu. Jadi perlu dikasih selain daripada uang bulanan atau uang pekanan. Diberikan. Berapa? Sesuai dengan kemampuan suami, ya. Ada suami misal begini, yang kebutuhan rumah tangga berapa? Cuman 10 juta yang, ya udah nih pegang 30 juta, peganglah 10 juta buat kebutuhan rumah tangga, bayar SPP semua sebagai anak ayah yang bayar. Ini buat jajan buat kamu 100 juta, ya. Senang nggak begitu? Senang nggak? Senang banget, maunya begitu ya kan? Tapi kadang kenyataan tidak sinetron. Apakah suami yang kalau marah sering menggunakan kata-kata kasar bahkan memukul walaupun tidak mengenai muka, termasuk suami yang zalim dan menjadi ahli sejarah alias menggugat kesalahan-kesalahan istri? Oh gitu ya, ada ahli sejarah ya. Ayo pertanyaan tema kan bingung saya. Dan menjadi ahli sejarah, apa maksudnya? Di bawah ada alias menggugat kesalahan-kesalahan istri, ya. Berarti nanti ada istilah baru ya. Suami ibu apa istri bapak ini termasuk ahli sejarah bukan gitu ya. Maksudnya apa ahli sejarah itu? Jangan sampai ungkit-ungkit kesalahan pasangan itu ya. Nah, ini zolim ya, kalau mukul-mukul enggak boleh. Tetap mukul sewajarnya saja. Kalau masih dinasihatin selesai, ya selesai.
Nggak usah. Pukulan pakai duit aja. Ya. Senyum pasti dia. Ya teman-teman, tanpa harus pukulan bisa kok terselesaikan masalah ya. Makanya banyak belajar. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa laki-laki itu seorang pemimpin yang baik? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa laki-laki itu seorang pemimpin yang baik untuk menjadi salon suami kita? Ya makanya ketika ta'aruf itu cari tahu. Ya. Ketika ta'aruf itu teman-teman ya cari tahu bagaimana suami ini layak atau tidak. Banyak faktor nanti berdialog. Misalnya ketika ta'aruf itu tanya konsep keluarga, konsep pemimpin, konsep visi misi ke depan keluarga, itu silahkan ya ditanyakan kepada calon. Yang jelas kalau seorang suami itu ya dia belum bisa mengkondisikan dirinya untuk ibadah kepada Allah, ya dirinya saja belum bisa dia pimpin, apalagi memimpin orang lain. Sholat subuhnya saja masih kesiangan terus ya, kesiangan melulu gitu ya. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin gitu ya. Jadi lihat dulu ya, dia gimana sholatnya, ibadahnya. Kalau dia sudah bisa memimpin, mengkondisikan, mengontrol dirinya, insya Allah bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau kita ingin mengendalikan pasukan yang besar, maka kendalikanlah diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa mengendalikan diri kita, apalagi bisa mengendalikan orang lain. Itu ya teman sekalian. Awak kok dibantu dibacain? Nemin dulu. Cek. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya kakak cowok, udah berumah tangga tapi 3 tahun yang lalu bercerai karena pelakor. Dan saya baru tahu kemarin ternyata kakak saya memiliki jimat berupa rompi pakaian. Saya bilang ke beliau untuk membakarnya, tapi beliau menolak. Bahkan saya tawarkan untuk membeli jimatnya itu agar saya bisa bakar, tapi tetap tidak mau. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Beliau tidak tinggal serumah dengan saya. Cuma sesekali saja beliau datang ke rumah. Apakah kita orang-orang rumah bisa kena imbasnya? Terima kasih, Ustadz. Not orangnya sudah tidak ada. Beliau kakak paling tua dan laki-laki satu-satunya. Jadi kalau ada terkait jimat ya. Kalau itu ada di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, maka kita bertanggung jawab ya. Termasuk ya keluarga besar kita. Dan perkara ini apa nih? Jimatnya rompi ya. Jimat rompi anti peluru kan. Ya kalau tugas kita tetap ingatkan. Kalau bisa undang ustadz yang ngerti, yang paham untuk dikondisikan bagaimana bisa disingkirkan. Kalau seandainya tidak, kalau seandainya dia tidak mau dengar juga, sudah kewajiban kita berdakwah selesai. Apa keluarga jauh ya. Tapi kalau keluarga besar kita, terutama misalkan anak, orang tua ke anak, anak ke orang tua, itu harus diupayakan betul ya, cari bagaimana cara berdoa kepada Allah agar bisa terhindar daripada jimat-jimat. Karena itu bisa membawa malapetaka dan dihancurkan. Karena akidah ini sumber malapetaka hidup yang luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau kita akidah yang bermasalah, pasti hidup kita itu bermasalah. Itu ya. Itu mungkin ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saat ini sudah mulai banyak orang yang menikah secara ta'aruf. Namun ada sebagian kecil baru 3 bulan menikah sudah berpisah. Menurut Ustadz, kira-kira penyebabnya terjadi perpisahan? Menurut Ustadz, kira-kira penyebabnya apa sehingga terjadi perpisahan? Perceraian ya. Ya. Penyebab perceraian dalam rumah tangga itu banyak faktor ya. Satu, bisa faktor rumah yang tidak berkah. Misalnya banyak patung, banyak lukisan makhluk-makhluk yang dia tidak benda-benda yang tidak harusnya di rumah, kemudian di rumah. Faktor kesyirikan, ya kayak jimat-jimat, rumah ditanam-tanam jimat-jimat, wafak, itu juga menjadi faktor pemicu dalam rumah tangga. Orang tua yang menikah kemudian tidak ridho kepada anaknya, itu juga bisa. Lemah doa juga bisa ya. Artinya seorang suami ya ketika dalam rumah tangga kemudian dia tidak mendoakan rumah tangganya. Di banyak faktor ya. Nanti kita ada materi tuh, insya Allah kapan-kapan tersendiri ya terkait penyebab yang malapetaka dalam hubungan keluarga. Itu ya. Jadi banyak faktor ya, lemah doa dan sebagainya.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami belum paham mengenai talak kinayah dan sering berbicara mengarah ke sana saat marah. Sebagai istri harus bagaimana? Talak kinayah, talak kiasan ya. Suami belum paham mengenai talak kinayah dan sering berbicara mengarah ke sana saat marah. Sebagai istri harus bagaimana? Kalau suami belum paham mengenai talak kinayah, maka harus ya diajarkan atau diingatkan, gitu ya. Jadi diupayakan bagaimana seorang suami itu tadi memahami ilmu-ilmu keluarga atau ilmu rumah tangga. Ya. Jadi ketika ada suami yang belum paham mengenai talak itu kan ada dua ya. Ada talak kinayah, ada talak sarih. Talak kinayah itu talak yang sindiran. Seperti pulang kamu sana. Kemudian apa lagi? Sudah sampai sini selesai hubungan, itu talak kinayah. Ya sudah aku bosan nikah sama kamu, udah berhenti aja, itu talak kinayah. Kalau sorry kan talak jelas. Seperti misalnya ucapan suami kepada cerai hari ini, kamu aku ceraikan, kamu aku talak satu, itu namanya talak sorry ya. Maka kalau ada suami yang nggak paham, ya dia harus dipahamkan ya. Bahkan beberapa kali marah ngucapinnya seperti itu, pulang sana. Ya diingatkan saja, panggil ustadz atau kasih buku tentang perceraian, simpan di rumah, suruh baca, atau pas lagi kondisi mood, ini bagus nih, lagi pas momennya, ngomong baik-baik, itu pasti ada suami lagi stabil gitu ya, lagi sadarnya. Ya, kalau suaminya kebanyakan nggak sadar, ya kasih aja minum bidara banyak-banyak ya. Buat nasinya, rice cookernya, kasih bidara, minumnya bidara, mandinya bidara, ya. Bahkan dikerokin pun pakai bidara, ya. Mungkin ada setannya kali begitu ya. Kalau sering marah, karena faktor kemarahan tuh banyak pemicunya ya. Bisa jadi gangguan goib ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sajadah pemberian sang mantan di masa jahiliyah halal untuk digunakan ibadah saat ini? Izin doa bersama di penghujung majelis Ustadz katanya. Request. Apakah sajadah pemberian sang mantan di masa jahiliyah halal untuk digunakan ibadah saat ini? Jadi dulu ketika masa jahiliyah, sang mantan ini mungkin ikhwan KW Ustadz. Masih ngasih sajadah, ngasih apa gitu tuh. Ya kalau dia hadiah kan sudah halal, ya kan. Tapi jangan diingat mantan terus. Kalau gitu kan pas ini udah nikah gitu kan, bilang ke istrinya, istriku inilah sajadah mantanku. Ya minta cerai bininya kalau gitu. Ya jangan, nggak boleh ya. Dia apalagi ini istri nggak senang. Suami sering pakai baju, ini baju dari mantan kamu ya. Aku nggak ridho, ya udah jangan dipakai lagi. Untuk menjaga hati pasangan begitu ya. Ini bagaimana tiap hari pakai baju mantan. Ini mantan yang dulu tuh, mantan pakai. Jadi punya baju 10 mantan semua ya, playboy chapter ya. Atau daripada keinget-inget boleh disumbangkan juga tadi. Gimana? Daripada keinget-inget mending disumbangkan aja tadi. Iya betul, simpangkan aja. Ya sudah. Baik, alhamdulillah sudah habis pertanyaannya. Ada yang mau bertanya secara langsung? Ya langsung. Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini malu-malu nampaknya. Oke, saya mau bagi-bagi hadiah lagi boleh tadi? Ya. Bagi hadiah lagi teman-teman, ini ada yang menyumbangkan hadiah. Ada yang mau hadiah? Oh iya, banyak yang ngacung. 1, 2. Berapa orang? Ahwat yang ada? 3, 1, 2, 3. Oke, masing-masing mendapatkan yang tadi ngacung Ikhwan 2, 1 ahwat yang sebelah sana. Dapat apa ya hadiahnya ya? Teroret. Dapat minyak bidara. Iya. Alhamdulillah. Ya hati-hati kalau di rumah ada yang kejang-kejang atau gimana, kasih minyak bidara. Kalau kejangnya berlanjut hubungi dokter ya. Oke, ada lagi hadiah. Oh, ada satu lagi nih. Ini ada keripik pisang. Ada yang suka keripik pisang? Suka? Suka. Si teteh yang depan tadi nih ya, satu orang teteh dapat 1 keripik pisang ya dari Mr. Banana Chips. Nanti saja di belakang. Baik, Ustadz, tadi sudah ada yang request minta doa atau teman Ustadz. Mungkin sebelum didoa ada closing statement dari Ustadz. Apa doa? Ya sudah, kita teman-teman sekalian ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan rumah tangga kita
pasangan-pasangan yang soleh-solehah, dan Allah berikan kepada kita kemudahan urusan kita ya. Kita berdoa kepada Allah ya, munajat, tunjukkan pandangan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih atas segala kenikmatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kezaliman-kezaliman kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan-kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, baik yang sengaja ataupun terang-terangan, yang sembunyi ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmati orang tua kami ya Allah yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, ayah ibu kami. Ya Allah, berikan kami khususan untuk sahabat-sahabat yang belum dapat jodohnya ya Allah, mudahkan bisa mendapatkan jodohnya ya Allah. Karena orang tua kami sering bertanya, Dek, Teh, kapan menikah? Tolong ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan orang tua kami dengan membawakan menantu untuknya yang saleh-salehah ya Allah. Ampuni kelalaian-kelalaian kami ya Allah, belum maksimal berbakti kepada orang tua kami, padahal orang tua kami sudah tua ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan kami. Jadikan kami anak yang saleh-salehah ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dari sisa-sisa umur kami ya Allah, jadikan kami anak-anak yang saleh ya Allah, yang salehah ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ya Allah, Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrana wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Perbaiki urusan dunia kami ya Allah, sebagai ia tempat hidup kami ya Allah. Perbaiki urusan akhirat kami ya Allah, sebagai tempat kembali bagi kami ya Allah. Dan perbaiki urusan agama kami ya Allah, sebagai ia adalah penjaga bagi kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada sahabat-sahabat kami yang belum dapat jodohnya ya Allah, pasangan-pasangan yang saleh salehah, pasangan yang beliau butuhkan ya Allah, yang bisa membimbing ya Allah untuk para akhwat. Berikan ikhwan terbaik, ikhwan soleh ya Allah, untuk member jamaah kajian rumah ta'arufku ya Allah. Untuk para akhwat yang belum dapat jodoh ya Allah, berikan jodohnya yang terbaik pilihanmu ya Allah. Hadirkan untuk mereka ya Allah, atas ketakwaan dan kesolehan mereka ya Allah. Berikan pasangan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Untuk para ikhwan ya Allah yang belum menikah, temukan ya Allah pendamping hidup para akhwat solehah ya Allah, yang taat, yang solehah, yang qanitat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Demikian dari saya penyampaiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.